Sekitar 2 pekan lagi, Timnas Indonesia akan melakoni 2 pertandingan penting melawan Australia serta Bahrain. Tentu saja, penting bagi tim pelatih untuk segera menyusun soal nama-nama yang dipanggil. Pun begitu dengan pemain, mereka harus benar-benar jaga kondisi karena pastinya 2 laga nanti sangatlah penting. Akan tetapi dalam sepak bola, hal-hal apes selalu nggak bisa ditebak. Seperti yang dialami oleh Kevin Dix, di mana ia harus tertatih keluar karena terindikasi cedera ankle kala berhadapan dengan Chelsea di Conference League. Jelas, ini adalah situasi yang bikin publik tanah air cemas dan Kevin mengerti akan hal tersebut. Untuk itulah, ia berjanji akan memberikan kabar yang positif sehingga ia bisa membantu timnas di 20 dan 25 Maret mendatang. Di sisi lain ada pun soal Garuda Calling yang makin kesini makin dinanti sebab menurut info yang beredar, Patrick Kluivert kayaknya bakal mencoret 3 pemain demi keseimbangan tim mengingat di beberapa posisi stoknya menumpuk Paul. Ayo lo, siapa yang deg-degan lihat Kevin Dix cedera? Yap, termasuk Mimin, pastinya juga berharap cedera dari Bang Kevin tidaklah parah. Di mana cedera itu ia dapatkan kalau Copenhagen melawan Chelsea di babak 16 besar UEFA Conference League. Nah, terlihat jelas kalau Kevin ini tampak salah tumpuan usai berusaha menghadapi laju Trevoh Chalobah. Sempat bertahan sejenak, akan tetapi akhirnya di menit 79, Kevin terpaksa ditarik keluar untuk menghindari resiko yang lebih parah. Nah, Kevin sendiri sebenarnya bermain cukup bagus sebelum cedera, di mana ia yang ditempatkan sebagai center back mampu melepas akurasi passing sebesar 92%. Kemudian Kevin juga berhasil melepas 4 umpan sukses ke final third. Lalu untuk defense, Kevin mampu melakukan 1 tackle, 4 defensive action, dan 3 ball recoveries. Tentu saja, cedera ini terbilang merugikan karena biar gimana pun, Kevin adalah pemain penting. In the game we can't go wrong. With heart and soul he'll stand long. Defender's anthem, he's our song. He's the thunder and dance, God is strong. In the game we can't go wrong. With heart and soul he'll stand long. Defender's anthem, he's our song. Yap, seolah mengerti kalau dia baru aja bikin khawatir satu negara, Kevin langsung memberikan pesan lewat sosial medianya, di mana dalam akun eksklusifnya, Kevin menjabarkan soal perkembangan cederanya. Dan ia berjanji akan memberikan kabar yang positif serta tetap optimis. Karena pastinya pun, Kevin sangat ingin bisa membantu tim Garuda dalam laga versus Australia dan juga Bahrain. Karena berkaca dari sikon yang udah-udah, ia pasti masih merasa gergetan, mengingat debutnya kala bersua Jepang harus berakhir dengan cedera plus kalah. Sedangkan ketika Indonesia mampu meraih kemenangan sensasional atas Arab, ia nggak ikut main karena harus pemulihan. Ya bagaimanapun, Kevin adalah pemain yang pastinya akan jadi pilihan utama Patrick Kluivert, andai dia fit dan tersedia. Maka dari itu, adalah sebuah kerugian jika amit-amit Kevinnya kenapa-kenapa. Dan kalau udah gini, sekarang tahu kan pentingnya kedalaman squad yang balance? Terus misal Kevin nantinya absen atau nggak bisa main full, kita masih punya Sandy Walsh ataupun Eliano yang juga terbiasa main di posisi back kanan. Dan oh ya, nyambung soal stok pemain belakang yang melimpah. Ada info menarik yang katanya A1 dari pengamat senior Bung Harpa melalui akun YouTube-nya, di mana Asnawi Mangku Alam kemungkinan besar tidak akan dipanggil ke skuad Indonesia saat melawan Australia dan Bahrain nanti. Nah, selain Asnawi, kabarnya Yakob Sayuri juga tidak ada dalam daftar pemain yang akan dipanggil kali ini ke skuad timnas. Jelas ini menambah daftar pemain yang nggak masuk skuad setelah beberapa waktu lalu, nama Elkan Bagot juga dikonfirmasi nggak masuk karena yang bersangkutan ingin fokus dulu mengembalikan formnya di klub. Ini ada info yang sangat kredibel dan bisa dipercaya. Jadi gue nggak bisa kasih tahu sumbernya, tapi ini sangat dekat dengan Asnawi. Yang pasti yang bersangkutan itu, menurut informasi, tidak dipanggil. Nah, Yakob Sayuri ini menurut informasi terakhir yang gue dapat, tidak ada pemanggilan. Sampai dengan hari ini tanggal 6 Maret, tidak ada pemanggilan sama sekali ke Maluku United. Jadi hampir pasti dia tak dipanggil kecuali ada konstelasi yang berubah, misalnya ada yang cedera. Ucap Bung Harpa. Ya berkaca dari apa yang dikatakan Bung Harpa, sejatinya peluang Asnawi atau Yakob masih ada. Hal itu karena ini semua masih prediksi.
serta buat jaga-jaga kalau cedera Kevin Dix lebih parah dari yang dibayangkan. Walaupun pastinya kita nggak mau itu terjadi, dan dokter tim Copenhagen pun juga bilang cedera Kevin Dix tidak terlalu buruk, sehingga mungkin pemulihannya nggak terlalu lama, maksimal 2 minggu. Yang mana itu artinya masih ada asa bagi Kevin untuk tampil paling enggak setengah babak lawan Australia, lalu full ketika menjamu Bahrain. Di sisi lain ada Mace Hilkers nih, yang rumor transfernya ternyata masih belum padam dan bahkan makin menyala. Dikutip dari Transfermarkt, kalau saat ini ada 3 tim yang benar-benar intens memantau Mace, yang mana 3 tim itu adalah Sevilla, PSV, dan Bologna. Nah, dari 3 tim itu, PSV adalah yang persentase peluang mendapatkan Mace paling besar, yaitu 68%. Kedua ada Sevilla dengan 39% dan Bologna 29%, serta cenderung menurun. Nah, misal Mace pindah ke PSV, itu akan jadi sesuatu yang bagus, mengingat tim ini adalah salah satu tim besar di Belanda yang punya tradisi juara, plus langganan masuk UCL. Kemudian kalau ke Sevilla, nah ini juga nggak kalah seru. Bahkan Mace ini seperti udah dapat special request dari presiden klub Sevilla, Jose Maria del Nido Carrasco, yang berharap dalam waktu dekat ada pemain Indonesia yang main di klubnya. Dan sepertinya pilihan itu jatuh kepada Mace Hilkers. Nah, ketimbang gabung Valencia yang maaf-maaf aja nih, sedang berada di fase problematik, nggak pemilik klub ataupun supporternya. Mendingan Mace memikirkan opsi pindah ke Sevilla, yang musim ini pun hitungannya masih mending, ada di posisi 12 dan cuma terpaut 5 poin dari Real Betis di posisi 6. Nggak di posisi yang masuk zona merah. Dan jika ke La Liga, Mace akan punya kesempatan besar melawan pemain-pemain top macam Mbappe, Bellingham, Vinicius Junior, Lamine Yamal, Pedri, Raphinha, Lewandowski, Julian Alvarez, hingga Antoine Griezmann. Ya, melihat kondisi Mace yang beneran udah fit 100%, maka ia bisa tampil lebih banyak di pertandingan-pertandingan ke depannya. Yang mana itu pastinya bisa ningkatin match fitness-nya sehingga performanya tetap terjaga. Karena sebelum ini, Mace pernah frustasi karena cuma diizinkan main 1 match per pekan. Yap, terlepas dari apapun, buat semua penggawa timnas, sehat-sehat ya. Dan buat Bang Kevin, moga-moga gak kenapa-kenapa deh, karena biar gimana pun peranmu sangatlah dibutuhkan. Kemudian buat nanti pemain yang misal gak masuk skuad di Garuda Calling kali ini, gak apa-apa, masih ada kesempatan lain, gak usah keluar-keluar yang berlebihan, cukup evaluasi dan berusaha lebih keras lagi. Lalu buat Mace, gak apa-apa kok kalau misal kamu masih ingin main di Eredivisie, tos misal gabung PSV itu juga pilihan yang bagus, barulah mungkin nanti di usia yang jauh lebih matang, kamu bisa mencoba tantangan main di liga yang levelnya lebih tinggi. So buat semua elemen timnas Indonesia, tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.